Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami pemirsa. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi nantinya keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ada Akra, ESA, Aman, kemudian juga ada PSAB, semuanya direkomendasikan spekulatif buy. Akra buy-nya di 1270, resisten hingga ke 1400, ESA supportnya di 630, resisten hingga ke 700, Aman spekulatif buy 7200, resisten hingga ke 8000, PSAB spekulatif buy 530, resisten hingga ke 600. Keempat saham ini, 3 saham Akra, ESA, dan PSAB ditutup menguat signifikan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan, sementara Aman hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Ibu. Ada Akra, emiten migas, Ibu. Di antara beberapa emiten migas hari ini, alasan tersendiri mungkin, Ibu, dari Anda lebih memilih dari Akra dibandingkan dengan emiten lain dan lebih ke arah spekulatif buy untuk Akra. Ya, Akra spekulatif buy karena basically semuanya spekulatif buy karena selainnya itu semuanya itu sektornya terkait dengan oil and gas ya, dan komoditi yang diuntungkan oleh karena perang ini. Akra masih spekulatif, kenapa? Karena jelas ada resisten di sekitar 1380. So that's why saya juga sarankan untuk average up jika harga sudah mantap tembus ke atas 1400 dan sampai 1440 ya. Kemudian targetnya akan bertahap, TP1 di sekitar 1490-1500, kemudian TP2 itu di sekitar 1650. Perhatikan juga supportnya, kalau mungkin harus pullback ke dia ada support di sekitar 1310 sampai 1280. Baik, posisi penutupan hari ini di 1370, Ibu, menguat di 5,79%. Dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan, sempat ke 1200-an. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah dari Akra hari ini? Apakah didukung oleh dari sisi volumenya, Ibu Liza, kemudian juga arah teknikal jangka pendek, peluang untuk melanjutkan penguatan lebih besar jika dibandingkan untuk berbalik melemah ke zona merah? Volume lumayan ada, tapi yang menjadi concern saya mungkin di sini adalah RSI ya, indicator relative strength index, artinya buying momentumnya ini yang tampaknya agak ragu-ragu ketika Akra sampai di area resisten 1380 ini. So jadi I hope yang masuk ke Akra ini belum banyak-banyak. Nanti saja beli banyakannya atau average up ketika sudah tembus ke atas 1400 sampai 1440 gitu. Baik, dari Akra kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Ibu. Ada ESA. Di update penutupan melesat di 12,40% dan ditutup di level 725. Intraday tadi sempat ke 735. Spekulatif buy di level berapa? Oke, ini sebenarnya tadi waktu saya tulis dia naiknya belum sekencang ini. Malah saya sempat ragu apakah dia bisa tembus 700 atau tidak. Nah, sekarang malah kursinya 725 ya. Oke, berarti yang punya Akra nih siap-siap besok akan mendekati area support, area target di sekitar 750 sampai 760. Nah, ini kalau tembus bisa menuju ke 800. Support terdekat Akra sekarang berada di sekitar angka 700 atau kalau harus turun lagi ya 665 gitu. Baik. ESA, bukan ya, Akra. Betul, Ibu. Secara year to date, ESA sebenarnya mencoba bangkit, Bu, dari tekanan dalam yang terjadi di Februari. Bagaimana Anda melihat dari posisi teknikal capaian ESA sudah kembali ke level 700-an. Intraday tadi sempat ke 735 dan tampaknya sudah melewati level tertinggi di Januari di 730-an, Ibu. Ya. Kalau dilihat dari tren besarnya, waktu dia rebound di bulan Februari itu sebenarnya adalah support long term ya. Ini garis yang saya tarik dari dari sekitar April tahun lalu. Nah, angka terendah kemarin Februari adalah sekitar 570, 580. Nah,
itu adalah ketika ESA ini sudah dalam kondisi oversold. So, rebound, pantas untuk rebound. Nah, dan kemudian juga ada, ternyata tidak lama kemudian ada perang US-Iran ini, ya dapat justifikasi istilahnya untuk rebound ya. Sudah kembali ke area 700, sekarang menuju 750, 760, masih dalam koridor tren besarnya, yaitu ke target 800. So, jalannya tapi bertahap ya. Baik. Dari ESA kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Ibu, ada Aman. Di antara beberapa saham barang baku, Aman hari ini justru berbeda arah, Ibu. Ya. Berbalik melemah kalau tidak salah secara intraday hari ini, pelemahannya juga cukup dalam di atas 4% ini. Tadi sempat ke 7.775. Analisis dan pertimbangan Ibu ditutup di intraday terendah hari ini di 7.300. Aman dengan produk utamanya yaitu gold and copper. Ini sepertinya memang belum terlalu tinggi naiknya. Harus lewati dulu resisten penting ada di sekitar angka 7.600 ya. Kalau sudah tembus maka akan menuju ke 8.000 targetnya dan 8.450 sebagai target terdekat. Nah, kalau besok belum rebound juga malah melainkan tambah turun ke bawah 7.200, ini sebaiknya di avoid dulu atau kurangi posisi. Penutupan hari ini di 7.300 melemah di 4,58% untuk Aman. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Ibu Liza. Kita akan coba lihat saham yang direkomendasikan dari emiten emas ini. Ada PSAB juga spekulatif buy, Ibu, 530, resisten tadi hingga ke 600. Silakan Ibu Liza. Oke, PSAB average up atau buy on break ketika sudah lewat 585, maka target terdekat 600, kemudian 615 dan 650. Support harap diperhatikan ada di 550 sampai 535. Harap kurangi posisi bila tembus ke bawah itu. Baik. Alasan dipilihnya PSAB, Ibu, dibandingkan dengan emiten emas lainnya? Ada pertimbangan tersendiri tidak? Ya, hari ini saya scanning semua saham oil and gas dan gold ya, kira-kira apa nih yang masih belum yang belum naik banyak begitu. Yeah. Dari fieldnya yang lain-lain ternyata yang masih belum naik banyak adalah PSAB, so maybe kita punya peluang di situ. Baik, penutupan hari ini untuk PSAB ditutup di zona hijau, pemirsa, menguat di atas 5%. Dan ditutup di level 580. Ya, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan tadi, di antaranya ada Aman, kemudian juga ada Akra, ESA, kemudian juga ada PSAB, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita hold kembali, Ibu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa Indeks Harga Saham Gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup melemah dalam di 2,65%, namun secara teknikal masih mampu bertahan di atas level 8.000-an. Tepatnya di level penutupan di 8.016.833. Di mana secara intraday hari ini dibuka di zona merah pada pagi tadi di 8.092.905. Ya, lebih cenderung tertekan di sepanjang perdagangan hari ini, tapi mampu mencatatkan level tertinggi meskipun masih bergerak di zona merah di 8.133.692, level terendah di 8.016.833. Nah, intraday terendah hari ini pas dengan posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di level 8.016.833. Kita beralih ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 melemah di 1,90% di 337.762.
Jakarta Islamic Index juga melemah cukup dalam di 2,13% di 542,978. Sementara indeks LQ45 melemah di 0,62% di level 812,493. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Sektor energi tampaknya satu-satunya mengalami penguatan di 1,54%. Konsumsi non-primer ini melemah dalam di 7,60%, industri juga tertekan di 5,95% dan properti juga melemah di 4,14%. Sementara posisi saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, ke grafis selanjutnya ada Medco hari ini melesat ke 1.995 dengan nilai transaksi di 1,8 triliun rupiah. Energi hari ini juga mengalami kenaikan signifikan, ditutup di level 2.200, transaksi di 1,3 triliun rupiah. Antam menguat ke 4.610, Elsa hari ini juga naik tinggi, ditutup di level 1.000. Kemudian grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, ada BNBR ditutup tertekan cukup dalam di 182, transaksi di 1,7 triliun rupiah. Bumi juga melemah di 248, nilai transaksi di 1,37, sementara BMRI melemah ke 5.075 dan BP tertekan di 270. Updatean penutupan pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga rotasi pergerakan sektoral dan saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainer dan top loser semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Liza, waktu kita cukup terbatas, Ibu. Langsung saja kita ke Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan brand, Ibu. Support dan resistennya. Brand hari ini termasuk menjadi pemberat, melemah di atas 5%, Ibu. Oke. Ya. Brand. Ya, nggak ada jalan lain, mungkin harus dilihat balik ke support 7.400, 7.400 mungkin average, buy on weakness di situ. Tapi kalau naik maka boleh average up jika tembus ke atas 8.100. Target sekitar 9.000. Baik, baru yang ingin masuk direkomendasikan tidak, Ibu? Prefer buy on weakness di sekitar 7.450, 7.500. Baik. Tapi kalau ketembus ke atas 8.100 boleh average up. Selanjutnya Bapak Victor dari Malang, Ibu menanyakan perbankan big cap BMRI sudah ambil di posisi 5.075. Masih bisa di hold tidak, Ibu? Bank Mandiri, oke. Ya. Bank Mandiri masih, kecuali dia tembus ke bawah 5.000, nah itu mulai kurangin posisi. Sekarang ya sudah mulai di bawah support pertama sih. Sebaiknya jangan tambah ya, jangan tambah dulu. Toleransi terakhir adalah angka 5.000. Besok kalau naik lagi ke atas 5.200-an itu aman, gak apa-apa, boleh. Baik. Selanjutnya menanyakan masih dari perbankan big cap, Ibu tidak menyebutkan nama dan lokasi. Support BBCA selanjutnya. Intraday hari ini sempat ke 6975, Ibu? Ya, support BCA berikut ada di 6, selain 7.000 ya, tadi closing berapa? 7.025. Oke, 7.000 kalau tembus ke bawahnya maka 6.700, kemudian 6.400 supportnya. Baik. Selanjutnya menanyakan saham Medco, Ibu. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Tapi ada pertanyaan dari Bapak Bambang Febria Mitro. Sudah ambil posisi di 17.35, Ibu. Bisa ke 2.500 tidak katanya?
Ya, Bapak Bambang Febrianto. Untuk Medco 1735. Sorry, chartnya agak hang. Tujuannya 2.500. Iya. Mungkin bisa Bapak, tapi bertahap ya. Nah, karena harga saham itu bergerak mengikuti pattern, jadi kalau kita lihat jalanannya di Medco ini, jalanannya dia ada di pertama sih 2.200 dulu ya. Iya. Tembus 2.000 maka 2.200 gitu. Dan biasanya kalau saham baru tembus resisten breakout itu dia cenderung balik dulu. Maksudnya adalah untuk uji support. Nanti kalau sukses uji supportnya baru dia naik lagi. Oke, kita ke Bali Ibu. Ada Ibu Aini menanyakan saham Cepin Ibu. Hari ini koreksi dalam, sudah direkomendasikan masuk di tengah pelemahan hari ini? Cepin. Poultry ya. Iya. Oke, saham Cepin. Nah, Ibu tunggu sedikit lagi. Di sekitar 3860 ya, 3860 itu adalah support yang kemarin dipakai untuk rebound. Ya. Nah, mungkin di situ terus RSI-nya juga terlihat sudah oversold, masuk ke wilayah oversold, jadi boleh dicoba nih di sekitar 3.800-an. Targetnya mungkin balik ke angka setelah naik ke atas 4.000 boleh tambah beli. Targetnya adalah 4.200 atau tutup gap hari ini, tutup gapnya di 4.250 ya. 4.200 sampai 4.250 target awal. Oke, selanjutnya menanyakan saham SMDR Ibu. Hari ini melesat di 7%, 428, ada Ting. Tidak menyebutkan lokasi, sudah ambil posisi di 412, sudah cuan. Resisten selanjutnya. Oke. Resisten selanjutnya di 456 sampai 474. Perhatikan supportnya angka bulat 400. Baik. Bapak Pendi dari Jakarta menanyakan saham properti Ibu, BKSL. Bagaimana prospek saham ini, jangka pendek dan menengah? BKSL dari tren harga sebenarnya masih turun, apalagi semakin di bawah halangan moving average. So mau nggak mau kita tunggu dia stabilizing dulu di sekitar 113. 113 supportnya, resistennya ada di angka 140 sampai 145 saat ini. Oke. Jawaban terkait dengan BKSL untuk Bapak Pendi di Jakarta. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Bu Liza, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Liza, terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu Ibu. Sama-sama, thank you. Baik, ada Ibu Liza C. Suryanata, Head of Research Kiwom Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halai yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.